Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungannya dan dibebaskan dari virus corona. Mudah-mudahan di Januari ini kita bisa kembali bertatap muka, bertemu kangen lagi, bercanda ria, tawa bersama lagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang jaringan hewan. Saya selaku moderator dan Alamsyah. Lalu rekan kami ada Lina Ponita, Zulma Nur Hakiki, Meliana Anjeli, Siti Solihah, dan M. Diki Prayogi. Untuk materi kali ini, kami hanya menjelaskan tentang jaringan epitel dan jaringan ikat. Jaringan adalah kumpulan sel-sel dengan fungsi dan struktur yang sama. Suatu jaringan disatukan oleh matriks ekstraseluler lengket yang melapisi sel-sel itu. Atau menenun, mereka bersama-sama menjadi suatu anyaman serat. Jadi, jaringan hewan merupakan jaringan yang terdiri atas kumpulan sel-sel hewan yang memiliki fungsi, asal, dan struktur yang sama. Oke, untuk lebih detailnya, mari kita simak sama-sama. Inilah presentasi dari kami kelompok 3 tentang jaringan hewan. Jaringan yang pertama pada hewan adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkaran berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan epitel. Fungsi umum jaringan epitel antara lain adalah yang pertama untuk proteksi atau melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Yang kedua ada absorpsi, yaitu penyerapan sari makanan. Yang ketiga ada sekresi, yaitu menghasilkan zat yang diperlukan tubuh. Ada reseptor dan juga pertukaran zat. Ciri-ciri khusus pada jaringan epitel ada 3. Yang pertama, sel-selnya tersusun rapat karena sebagai pelindung. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah, namun mengandung saraf sehingga nutrisi secara difusi. Yang ketiga, kemampuan regenerasinya tinggi, yang artinya ia aktif dalam membelah. Selanjutnya yaitu jaringan epitel berdasarkan letaknya. Yang pertama yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu merupakan jaringan epitel yang berada di bagian luar dan berfungsi untuk melapisi lapisan luar tubuh. Jadi jaringan epidermis ini ada di bagian terluar. Ya, seperti halnya epidermis pada tumbuhan, jaringan epitel ini juga berperan sebagai pelapis organ atau rongga tubuh bagian luar. Epidermis berada di permukaan tubuh dan membatasi lapisan tubuh dengan lingkungan. Yang kedua yaitu endotelium. Jaringan ini merupakan jaringan epitel yang berada di bagian dalam dan berfungsi untuk membatasi organ-organ bagian dalam. Endotelium ini berperan melindungi jaringan atau organ yang dilapisinya dari kerusakan. Lalu yang ketiga yaitu mesotelium. Jaringan mesotelium ini yaitu jaringan epitelium yang berada di bagian tengah dalam dan berfungsi untuk melapisi atau membatasi rongga di dalam tubuh. Mesotelium ini juga dibentuk oleh mesotelial. Oke, sekarang kita lanjut ke beberapa bentuk jaringan epitel. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih jaringan epitel itu? Jadi jaringan epitel itu tersusun atas lapisan-lapisan sel yang sangat rapat susunannya serta dapat membatasi rongga-rongga dalam tubuh. Nah, ini kita ada beberapa pengelompokan jaringan epitel sebagai berikut. 1. Epitel pipi yang biasa disebut squamous epithelium. 2. Epitel kubus yang biasa disebut kubul epithelium. Nah, yang ketiga epitel silindris yang biasa disebut columnar epithelium. Dan yang keempat epitel transisional. Dan yang kelima epitel kelenjar. Nah, berikutnya nanti akan dijelaskan mulai dari epitel pipi sampai epitel kelenjar. Pada slide ini menjelaskan tentang epitel pipi. Epitel pipi terbagi menjadi 2, yaitu selapis dan berlapis. Epitel pipi selapis sangat tipis, permeably, dan transport zat dilakukan dengan difusi dan osmosis. Contohnya epitel alveolus dan kapiler.
Dan epitel pipi berlapis berfungsi sebagai perlindungan dari luar tubuh dan mudah melakukan regerensi. Contohnya epitel kulit, mulut, dan vagina. Yang kedua ada epitel kubus. Epitel kubus terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada epitel kubus selapis, yakni berperan utama dalam absorpsi dan sekresi. Contoh pada epitel selapis yaitu epitel saluran kelenjar ludah dan tubulus ginjal. Yang kedua yaitu epitel kubus berlapis. Di sini bisa kalian lihat ya dan bandingkan kedua gambarnya. Merupakan epitel penyusun kelenjar, berperan utama dalam absorpsi dan sekresi dan melindungi dari gesekan. Contohnya epitel ovarium, testis, saluran kelenjar keringat, dan kulit. Baik, selanjutnya ada jaringan epitel silindris. Jaringan epitel silindris terbagi menjadi dua. Yang pertama, selapis, berperan utama dalam absorpsi dan sekresi, dan diselingi oleh suatu sel goblet yang menghasilkan lendir. Pada lambung, sel goblet disebut sel parietal dan menghasilkan HCl untuk mencerna makanan. Contoh dari jaringan epitel silindris selapis yaitu epitel lambung, usus halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya. Kemudian yang kedua, ada jaringan epitel silindris berlapis. Jarang ditemukan, berperan utama dalam sekresi dan pelindung. Contoh dari jaringan epitel silindris berlapis yaitu epitel laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Jaringan epitel transisional. Epitel transisional merupakan jenis tipe jaringan di mana terdiri atas beberapa lapisan sel epitel yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi maupun berkembang. Sesuai namanya, epitel ini biasa disebut transisional yang memiliki fungsi transisi saat terjadinya tingkat penumpukan, penggelembungan, pembesaran atau yang dikenal dengan istilah distensi. Epitel tipe struktur jaringan transisional umumnya bisa ditemukan pada bagian urethelium, mulai dari kandungan kemih, ureter, uretra superior, serta kelenjar saluran prostat. Nah, epitel transisional biasa disebut transisional karena terdahulu dianggap sebagai peralihan antara dua epitel pipi berlapisan banyak dengan epitel batang berlapas banyak. Nah, epitel ini dapat ditemukan pada organ saluran pernapasan, ureter, dan kandungan kemih. Saat kandungan kemih berisi urin, sel epitel akan berbentuk kubus, bahkan bisa berbentuk pipih. Namun apabila kandungan kemih tidak terisi, maka epitel transisional kembali berbentuk semula. Selanjutnya yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Jadi kelenjar eksokrin ini merupakan kelenjar yang memiliki saluran untuk mengalirkan zat sekresinya ke seluruh tubuh. Nah, kebanyakan dari fungsi kelenjar eksokrin ini menghasilkan enzim, tapi beberapa menghasilkan cairan yang enzim juga. Contoh dari kelenjar eksokrin ini yaitu kelenjar lambung, kelenjar pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Pankreas yaitu untuk mensekresikan enzim pencernaan seperti amilase, tripsin, dan lipase. Kalau kelenjar ludah itu kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kalau kelenjar keringat, dia itu terletak pada kulit yang fungsinya untuk mensekresikan keringat untuk mendinginkan tubuh. Yang berikutnya yaitu kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengalir. Jadi, hormon yang dihasilkan ini akan disalurkan lewat aliran darah.
Contoh-contoh kelenjar hormon yaitu contoh kelenjar endokrin yaitu kelenjar hormon seperti kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, dan adrenal. Baik, selanjutnya kita lanjut pada jaringan ikat. Pengertian dari jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkrim dari mesoderm. Berikutnya yaitu tentang komponen sel. Komponen sel terdiri dari beberapa. Yang pertama, fibroblast, yaitu protein berbentuk serat yang berfungsi sebagai bekal atau bahan pembentuk matriks jaringan ikat. Kedua, makrofag, bertugas memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan dan terdapat dekat pembuluh darah. Yang ketiga, sel tiang, berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembekuan darah dan histamin sebagai peningkatan permeabilitas kapiler darah. Keempat, sel lemak atau adiposa, sel yang berspesialisasi untuk menyimpan lemak. Kelima, sel darah merah, sel yang memproduksi antibodi. Berikutnya, sel darah putih atau leukosit. Dan yang terakhir, melanosit, berfungsi untuk menghasilkan zat melanin atau pigmen pada kulit. Komponen matrik dan serabut. Matrik, apa sih itu matrik? Nah, jadi matrik itu adalah materi dasar untuk melekat sesuatu. Nah, matrik tersusun oleh serabut dan bahan dasar cairan ekstraseluler. Nah, ini ada beberapa serat dan bahan dasar matrik. Serat kolagen. Serat kolagen terbuat dari kolagen, sifatnya tidak elastik, sangat kuat dan mudah robek jika ditarik mengikuti panjangnya. Serat ini terdapat di tendon yang berfungsi untuk menghubungkan otot dan tulang. Selain di tendon, serat kolagen juga ditemukan di tulang dan kulit. Penyusun utama kolagen adalah protein kolagen yang merupakan 25% dari total seluruh protein. Nah, serat kolagen biasanya berwarna putih dengan daya renggang tinggi dan elastis rendah. Nah, yang kedua, serat elastis. Serat elastis memiliki sifat yang sangat elastis dan tingkat kelenturan tinggi. Wujudnya berupa untayan, panjang, dan berwarna kuning. Sifat mirip karet, serat elastik terdapat di pembuluh darah, ligament, dan selaput tulang rawan pada laring. Serat elastik tersusun atas elastis yang terdiri dari mukosakarida dan protein serta dikelilingi oleh glikoprotein yang disebut fibril. Nah, serat elastik ini yang biasa kan disebutnya warna kuning dan dayanya elastisnya kan tinggi, beda dengan serat kolagen. Nah, yang ketiga, serat retikuler berbentuk jaring, elastis rendah dengan bahan penyusun yang sama dengan kolagen namun lebih tipis. Fungsinya adalah sebagai pengikat antara jaringan ikatan lain. Serat ini kan lebih beda ya dibanding sama serat elastis dan kolagen. Dia tuh memiliki serat yang sangat tipis dan bercabang. Serat retikuler tersusun oleh kolagen yang dilanjutkan oleh serabut-serabut kolagen, serta serat ini memiliki elastis yang rendah. Perbedaan serat retikuler dengan serat kolagen adalah serat retikuler lebih tipis. Nah, ia akan bedakan dari yang serat kolagen kayak gitu. Nah, fungsi ini serat retikuler ini adalah untuk menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan yang lainnya, serta ini terdapat di hati, limpa, dan kelenjar limfe gitu. Klasifikasi jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan ikat longgar.
yaitu jaringan yang seratnya lebih longgar, komposisi bahan dasar matriksnya lebih banyak, sel penyusunnya lebih sedikit. Fungsi dari jaringan ikat longgar yaitu memberi bentuk organ dalam, menyelubungi serat otot, merekatkan jaringan di bawah kulit, dan membentuk membran mesenterium pada rongga perut yang mengatur posisi organ dalam. Yang kedua, jaringan ikat padat adalah jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Contohnya adalah jaringan pada dermis kulit dan pembungkus tulang atau tidak teratur, dan tendon yang ligamen teratur. Berikutnya yaitu jaringan lemak atau adiposa. Jaringan lemak ini merupakan jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak. Ciri-cirinya yaitu bentuknya oval, transparan, tipis, dan elastis. Fungsi-fungsinya yaitu untuk melindungi organ-organ dari benturan, sebagai persediaan cadangan makanan, dan alat pengatur suhu. Jaringan lemak terdapat di sekitar organ-organ dalam dan bagian bawah kulit. Kalau secara khususnya, pada laki-laki jaringan lemak terletak di dada dan perempuan terletak di perut. Selanjutnya itu jaringan tulang rawan atau kartilago. Jaringan kartilago ini merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dengan matriks yang elastis. Sel-sel penyusun jaringan kartilago ini berasal dari kondroblas yang menghasilkan kondrosit. Lalu kondrosit ini mensekresikan matriks yang disebut kondrin. Nah, seiring berjalannya waktu, kondroblas akan terlapisi oleh matriksnya sendiri dalam ruangan yang disebut lakuna. Nah, di dalam lakuna terdapat kondroblas yang bersifat tidak aktif. Kondroblas yang bersifat tidak aktif ini disebut kondrosit. Jaringan tulang sejati. Sel-sel penyusun jaringan tulang berasal dari osteoblas yang menghasilkan osteosit. Osteosit mensekresi matriks yang disebut osteon. Tulang juga dapat terbentuk dari osifikasi atau klasifikasi kartilago. Struktur jaringan tulang sejati atau disebut sistem Havers terdiri dari yang pertama, saluran Havers atau saluran pusat, berisi pembuluh darah dan saraf. Yang kedua, lakuna, yaitu ruang tempat osteosit terletak. Selanjutnya, kanalikuli, struktur penghubung osteosit yang satu dengan lainnya. Yang keempat, lamelia, yaitu lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. Terakhir ada matriks, yaitu tersusun atas serabut kolagen, mineral kalsium, dan fosfor. Berikutnya ada jaringan darah. Jaringan darah merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah. Fungsi jaringan darah yaitu membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme, mencegah infeksi, dan memerangi kuman. Penyusun jaringan darah. Selain air, darah juga mengalir di sekujur tubuh kita. Tanpa darah, bisa dipastikan bahwa oksigen dan sari-sari makanan akan sulit untuk diantarkan dengan baik ke seluruh tubuh kita. Penyusun jaringan darah mempunyai beberapa bagian, yaitu seperti plasma darah, merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Darah di dalam tubuh kita sekitar 50-60%-nya adalah plasma darah. Plasma darah sendiri tersusun dari air kurang dari 92% dan sisanya 80% merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino atau protein, vitamin, lemak, serta garam mineral. Plasma darah mempunyai bagian cair, yaitu seperti air, albinum berfungsi sebagai osmoregulator. Nah, globulin yang berfungsi sebagai antibodi, fibrinogen berfungsi sebagai pembeku darah. Eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah yang terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup banyak di dalam darah kita. Dibandingkan kedua komposisi darah ini,
yaitu leukosit dan trombosit. Warnanya yang merah pekat salah satunya disebabkan oleh keberadaan hemoglobin. Apa sih hemoglobin itu? Jadi di dalam sel darah merah kita ini dia mengandung hemoglobin yang berfungsi sebagai pengikat oksigen dan karbon dioksida. Leukosit atau sel darah putih. Dibandingkan sel darah merah, sel darah putih ini memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam seluruh komposisi. Meski begitu, komponen darah ini mengembangkan tugas yang tidak main-main. Nih, kayak ngelawan infeksi, virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Hal ini karena sel darah putih memproduksi antibodi yang membantu memerangi zat asing tersebut. Sel darah putih itu mempunyai beberapa macam seperti granulosit, leukosit bergranula, contohnya kayak neutrofil dan basofil. Terus agranulosit dan leukosit tidak bergranula, contohnya kayak monosit dan limfosit. Trombosit sedikit agak berbeda dengan sel darah putih dan sel darah merah. Sebenarnya trombosit ini bukan sel. Trombosit atau kadang disebut juga keping darah adalah sebuah fragmen sel yang berukuran kecil. Komponen darah yang satu ini juga disebut sebagai keping darah. Trombosit ini memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah kita, kayak seperti koagulasi saat tubuh kita terluka. Tepatnya, trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin gunanya menghenti pendarahan kita agar darahnya tuh nggak keluar terus, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka kita. Slide berikutnya yaitu tentang jaringan limfa. Jaringan limfa merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel limfosit dan makrofag dan serat-serat retikuler. Jaringan limfa terdapat pada organ-organ limfa seperti timus, tonsil, dan limfa. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah-tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Dan tonsil adalah organ kecil yang terletak di belakang tenggorokan. Dan limfa merupakan bagian dari sistem getah bening atau sistem limfatik. Baiklah, demikian presentasi dari kami tentang jaringan hewan. Jangan lupa hargailah apa yang ada di sekeliling Anda. Bukan hanya hewan, tapi juga teman dekat. Ingat, teman yang tidak tulus dan jahat lebih ditakuti daripada binatang buas. Binatang buas dapat melukai tubuh Anda, tetapi teman yang jahat akan melukai pikiran Anda. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salam dari kami. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin. Semoga kita bisa segera bertemu di kelas yang rusuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.